Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali bersama dengan saya Pendeta Uciap, dan kembali kita beribadah secara online disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan bagi Bapak Ibu dan saya untuk beribadah sebagaimana biasanya. Doa saya selalu bahwa dimanapun Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini dari rumah, senantiasa kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian, agar senantiasa ada dalam pemeliharaan dan penyertaan Allah yang luar biasa. Untuk jemaat Gebis KPK, kita masih ada dalam sebuah tema yang besar sepanjang bulan Juli ini. Kita berbicara tentang pemuridan 101, atau memuridkan orang-orang yang baru mau percaya kepada Yesus. Bagaimana supaya kita menjadi gereja yang misioner, gereja yang memuridkan banyak orang untuk semakin percaya, membawa banyak orang untuk semakin mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan mereka senantiasa. Dalam minggu yang kedua ini kita masih berbicara tentang pemuridan dengan subtemanya adalah harusnya asin kok asam. Biar tidak lama-lama, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya ulangi, Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Saya bacakan, Bapak Ibu semua silakan buka Alkitab di rumah atau menyimak apa yang akan saya bacakan bagi kita sekalian. Ayat yang ke-25 mulai. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat keramaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, demikian jauh firman Allah yang kita baca. Dan tadi saya sudah sampaikan di atas subtema dari tema besar kita sepanjang bulan ini tentang pemuridan 101, yaitu harusnya asin kok asam. Baik, sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, saya ingin mendoakan untuk kita semua sepanjang kebenaran firman Allah ini diberitakan. Tunduk kepala dan kita berdoa. Roh Kudus, mampukan kami untuk kami menjadi asin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini panjang dalam satu perikop pasal 25 sampai dengan yang ke-35, ayat 25 sampai 35, maaf. Dan di bagian ayat yang ke-33 dan 34, Yesus berkata bahwa garam itu baik, tapi akan menjadi tidak ada gunanya kalau garam itu menjadi tawar. Nah, sebelum kita berbicara tentang bagaimana bisa asin, harusnya asin tapi kok asam, sebelum kita bahas itu, ada ayat di atas yang kita tidak bisa buang dari perikop ini. Dikatakan bahwa Yesus menyatakan, ayat yang ke-25 itu menarik, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Di situ dikatakan bahwa banyak orang berduyun-duyun ikut Tuhan. Nah, kalau dikatakan banyak orang berarti tidak terhitung. Entah bisa 1.000, bisa 2.000, bisa 3.000, bisa 5.000, bisa lebih. Tapi di situ dikatakan banyak orang berduyun-duyun ikut Tuhan. Nah, kalau perhatikan ayat di atasnya, kenapa banyak orang ikut Tuhan? Ternyata di ayat-ayat sebelum itu kan Yesus sudah melakukan banyak sekali mujizat, sehingga banyak orang yang ingin ikut Tuhan barangkali hanya ingin ikut untuk menikmati mujizat saja.
Banyak orang yang ikut Tuhan barangkali hanya ikut Tuhan supaya mendapatkan roti, atau mendapatkan ikan, atau mendapatkan berkat saja, atau ingin disembuhkan dan sebagainya. Sehingga melihat kepada konteks itu, Yesus kemudian berkata di ayatnya yang ke-26, "Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya." Ini ayat menarik dan saya suka, saya senang. Karena hari-hari ini gereja mulai kehilangan berita utama dari Injil. Gereja mulai kehilangan inti pemberitaan kebenaran firman Allah ketika yang diberitakan adalah kenyamanan, ketika yang diberitakan adalah hanya sekedar terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Ikut Tuhan Anda sukses, ikut Tuhan Anda diberkati, ikut Tuhan Anda akan terlepas dari berbagai persoalan. Di sisi lain, Yesus sedang berkata begini, "Jika engkau hendak mengikuti aku tapi tidak membenci orang tuamu, tidak membenci saudara-saudara, bahkan tidak membenci dirimu sendiri, engkau tidak bisa mengikut aku." Pertanyaannya, kok bisa? Sedangkan di sisi lain ada satu ayat yang berkata, "Kasihilah musuhmu." Lalu ini kenapa Yesus berkata bahwa kita harus membenci orang-orang yang begitu dekat dengan kita? Ternyata kata yang dipakai membenci ini bukan membenci hendak membunuh atau menyakiti dan sebagainya, tapi di Injil yang lain Yesus menyatakan sebagai sebuah pembandingan. "Jika engkau tidak bisa mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi orang tuaku, jika engkau tidak bisa mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi saudara-saudaramu, jika engkau tidak bisa mengasihi aku lebih dari pasangan hidupmu, jika engkau tidak bisa mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi dirimu sendiri, maka engkau tidak bisa menjadi muridku, engkau tidak bisa menjadi pengikutku." Bayangkan di ayat di atas ada banyak orang ikut Tuhan. Hari-hari ini gereja mencari secara jumlah, secara kuantitas, bahwa sebuah gereja akan parameternya menjadi sukses, sebuah gereja parameternya menjadi berhasil, seorang pembicara parameternya menjadi berhasil ketika banyak orang yang berbondong-bondong ikut dia. Tapi Yesus dalam kepemimpinannya menyatakan bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah bagaimana Anda bisa mengasihi saya, mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus lebih daripada semuanya itu. Setelah ada perbandingan yang begitu menyakitkan, kita harus memilih untuk lebih mengasihi Yesus atau mengasihi orang-orang yang kita sayangi atau mengasihi diri kita sendiri. Maka kemudian ada satu ayat lagi di bawah-bawah, "Kalau engkau mau ikut aku, engkau harus pikul salib." Nah, berbicara pikul salib ini bukan berbicara hanya sekedar langsung mati, tapi berbicara tentang ikut Tuhan dalam lika-liku kehidupan yang luar biasa. Ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, ada ketidaksukaan, melepaskan segala sesuatu yang menyenangkan dan kemudian ikut Tuhan. Berbicara tentang pikul salib. Jadi tadi kalau kita pilih Tuhan untuk lebih daripada orang yang dekat dengan kita, kita mengasihi dia lebih daripada semua yang melekat di diri kita. Lalu kemudian sesudah itu kita berkata begini, kita mulai memasuki dalam sebuah pengalaman kehidupan yang lika-liku. Namun yang luar biasa adalah bahwa Alkitab berkata Yesus senantiasa menyertai kita, bahkan ketika di sisi kita paling diberkati, atau di sisi ketika kita ada di lembah sekalipun, ketika kita ada di puncak, atau kita ada di titik terendah dalam kehidupan kita, ketika kita sehat ataupun ketika kita sakit, Alkitab berkata Dia ada dan selalu menyertai kehidupan kita. Ini adalah sebuah ayat yang luar biasa. Ketika berbicara tentang pemuridan, Yesus tidak senang hanya berdasarkan jumlah. Bukan masalah berapa banyak orang yang kemudian ikut Tuhan, karena di situ ada satu ayat yang luar biasa setelah Yesus menyatakan tentang hal mengikut Tuhan. Sesudah perbandingan yang menyakitkan, siapa yang kita pilih? Sesudah dia berkata pikul salib, kehidupan yang berlika-liku, kehidupan yang tidak nyaman dan sebagainya. Dia sesudah mengatakan begitu panjang lebar karena dia melihat banyak orang yang mengikut dia, dia berkata kepada murid-muridnya, "Garam memang baik, tapi apakah gunanya kalau garam itu menjadi tidak asin lagi atau menjadi tawar?" Di versi lain dalam Matius pasal yang kelima, Yesus berpaling kepada murid-muridnya yang berkata, "Kamulah garam dunia." Artinya hari ini Yesus sedang berkata kepada Anda dan saya bahwa banyak orang melihat kepada kehidupan kita, banyak orang melihat ingin ikut Yesus, banyak orang melihat dan ingin tertarik ada di dalam kehidupan komunitas kekristenan. Tapi bukan sekedar itu, apakah mereka sudah mengasihi Tuhan dibandingkan dengan semuanya? Apakah mereka akan tetap ikut Tuhan dalam ketidaknyamanan? Apakah mereka akan tetap ikut Tuhan dalam rasa sakit yang tidak pernah disembuhkan? Apakah mereka tetap ikut Tuhan dalam patah hati, pahit hati dan sebagainya? Baru kemudian Yesus bilang begini, "Kamulah garam dunia." Garam harus tetap asin untuk tidak kehilangan fungsinya. Garam harus tetap asin untuk tetap memberi makna dan manfaat bagi kehidupan. Berbicara tentang garam, garam ini menarik karena semua orang suka garam.
Saya juga suka garam. Tapi kalau terlalu banyak menjadi asin, menjadi tidak mengenakan lagi. Tapi kalaupun makan tidak ada garam juga tidak enak. Artinya bahwa kelebihan garam tidak enak, tidak ada rasa juga tidak enak. Maka kita akan berbicara tentang manfaat atau kegunaan garam. Tapi sebelumnya berdasarkan riset yang saya lakukan untuk membuat khotbah ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, boleh Google juga sendiri di rumah, bahwa ternyata zaman dulu kita belajar ada kurang lebih 5 sampai 6, 7 manfaat garam. Tapi hari ini ternyata ada 14.000 manfaat garam dalam kehidupan hari-hari ini. Bayangkan, 14.000. Apa saja garam itu dibikin. Silakan research sendiri untuk memperkaya dirimu sendiri, memperkaya pengetahuan saudara tentang apa manfaat garam yang ada 14.000 itu. Tapi kalau kita kembali ke zaman Yesus ketika dia berkata kepada para muridnya bahwa Andalah garam dunia, kalianlah garam dunia, maka kita akan membahas 3 hal penting saja tentang manfaat garam. Yang hari-hari ini gereja kehilangan ketiga hal penting ini ketika mulai bergaul dengan dunia, ketika mulai belajar untuk memuridkan justru orang Kristen, justru gereja kehilangan identitasnya sebagai garam dunia. Perhatikan Yesus menyatakan 2 identitas yang sangat luar biasa kepada para murid. Dia berbicara ketika berbicara tentang pemuridan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Nah, hari ini kita hanya berbicara tentang Anda dan saya adalah garam dunia. Maka harusnya asin, bukan asam. Manfaat garam yang paling utama adalah memberi rasa. Garam menjadi mahal dan bahkan pada zaman Romawi garam punya nilai yang sangat tinggi, bahkan menjadi nilai tukar yang sangat tinggi pada saat itu, menjadi alat penukar uang. Barang itu diimpor ke Romawi dan dibayar garam itu karena sangat bernilai tinggi, punya nilai yang sangat mahal, senilai atau bahkan lebih mahal daripada nilai mata uang yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kenapa dia memiliki nilai yang sangat mahal? Karena garam memberi rasa. Atau kalau sekarang banyak penyedap rasa, tapi penyedap rasa itu pun kan punya garam di dalamnya. Jadi ada garam sehingga bisa memberi rasa, belum ditambah bahan-bahan kimia yang lainnya. Tapi inti utama adalah pada zaman dahulu, bahwa ketika Yesus berkata Anda adalah garam dunia, engkau dan saya adalah garam dunia, maka Tuhan sedang berkata bahwa kita punya fungsi untuk memberi rasa di dunia ini. Gereja kehilangan fungsi memberi rasa bagi dunia ini, sehingga dunia ini menjadi tawar. Dunia ini menjadi lagi tidak punya rasa, karena garam dunia yang adalah Anda dan saya yang punya identitas itu tidak lagi memberi rasa asin bagi dunia ini. Gula dan garam punya bentuk yang kalau dilihat dari kejauhan akan sama, tapi ketika dirasakan baru tahu bahwa itu rasanya berbeda. Dan bagi mereka yang punya sakit diabetes, gula darah dan sebagainya, tidak dianjurkan untuk menaburkan gula di dalam makanan Bapak Ibu semua. Tapi bagi kita yang tidak bisa membedakan mana garam dan gula, kita akan segera meletakkan saja, segera tabur saja ke atas makanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hari ini gereja kehilangan fungsi itu, bahwa gereja harus memberi rasa di dunia ini. Saya ulangi, dunia menjadi tawar, dunia menjadi kehilangan arahnya, dunia tidak lagi memiliki rasa karena gereja tidak menaburkan sejumput garam di atas dunia ini. Gereja, Anda dan saya sebagai orang percaya perlu untuk memberi rasa cinta dan kasih ketika dunia di luar sana penuh dengan kebencian. Anda dan saya perlu untuk menaburkan yang namanya rasa kesatuan ketika dunia di luar sana ada dipenuhi dengan perpecahan, dipenuhi dengan saling menghujat, dipenuhi dengan saling membenci seorang dengan yang lainnya. Anda dan saya perlu untuk memberi rasa kedamaian ketika di luar sana dunia sedang dipenuhi dengan kepanikan dan kecemasan karena COVID dan sebagainya. Kita perlu hadir untuk memberi rasa damai. Kita perlu hadir untuk memberi rasa agar tidak khawatir, tidak cemas, dan tidak panik. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang memuridkan. Ketika kita ada di lingkungan di mana kita berada, di keluarga kita, di tempat kerja kita, di dunia sekolah, kampus, dimanapun kita berada, kita perlu untuk memberi rasa bagi lingkungan yang ada di sekitar kita.
Kita perlu menjadi garam yang ditaburkan dalam kehidupan seseorang. Seketika kehidupannya mungkin tawar, kehidupannya mungkin pahit, kehidupannya mungkin sakit. Bahkan garam bisa menjadi antibiotik yang menyembuhkan ketika ditaburkan ke luka seseorang. Itu fungsinya, memberi rasa. Hari ini rasa apa yang sedang kita taburkan dalam kehidupan orang lain ketika berbicara memberikan? Ketika berbicara memperkenalkan Yesus kepada dunia ini, rasa apa yang sedang kita tawarkan bagi mereka? Kita mencatat Anda dan saya adalah garam dunia ini. Mari berfungsilah ketika kita ditaburkan, hidup kita ditaburkan dalam kehidupan seseorang, memberi rasa yang membuat dia merindu, memberi rasa yang membuat dia ingin untuk tetap ada di dalam komunitas orang percaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ketika kita taruh garam dan kita memberi rasa, dan semakin nyaman dia makan, semakin haus dia. Haus akan apa? Bukan haus akan diri kita, tapi haus akan pribadi Allah, haus akan pribadi Yesus, haus akan keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka yang ada di luar sana. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pastikan bahwa mulai dari minggu ini yang Anda tawarkan adalah rasa asin, bukan rasa asam. Pastikan Anda tetap menjadi garam yang tidak menjadi tawar, apalagi menjadi cuka yang memberi rasa asam. Tapi mari kita semua berfungsi sebagaimana fungsi garam di zaman Tuhan Yesus dan masih berfungsi sampai dengan hari ini, punya manfaat untuk memberi rasa bagi kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya bagi mereka yang belum percaya pada Yesus. Manfaat yang kedua dari garam yang ada di zaman Yesus bahkan masih dipakai dengan hari ini sampai dengan hari ini, karena saya yakini bahwa di zaman Tuhan Yesus belum ada kulkas, belum ada freezer untuk bisa mengawetkan makanan, untuk bisa membuat ikan atau daging bisa bertahan sedikit lebih lama. Maka di zaman itu yang dipakai untuk mengawetkan adalah garam. Jadi manfaat yang kedua dari garam adalah memberi atau mencegah pembusukan. Mengawetkan itu kan artinya mencegah pembusukan. Daging dan ikan ditaruh garam yang agak banyak, maka akan mencegah pembusukan. Perhatikan ini baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita memberi garam secukupnya pada sebuah makanan, itu memberi rasa yang enak. Tapi untuk mencegah pembusukan atau untuk mengawetkan sebuah makanan, maka kita butuh garam yang lebih banyak lagi. Untuk mengawetkan daging, untuk mengawetkan ikan, butuh garam yang lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu tahu, ketika garam itu dipakai untuk mengawetkan ikan, untuk mengawetkan daging, untuk mengawetkan makanan yang ada, maka ketika ditaruh garam yang cukup banyak, garam itu menyerap air yang ada di daging itu, air yang ada di ikan itu, sehingga membuat daging itu lama-lama menjadi kering. Dan ketika lama-lama menjadi kering, garam yang ada itu yang mengawetkan ayam atau daging atau ikan tersebut. Sehingga garam yang cukup banyak itu mencegah pembusukan, sehingga membuat daging itu tidak menjadi busuk tapi menjadi awet, bisa bertahan lebih lama. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau ingin memberi rasa, taruhlah garam secukupnya. Tapi untuk mencegah pembusukan, untuk mengawetkan, ditaruhlah garam yang lebih banyak. Ini saya sedang berbicara tentang apa? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita bergaul dengan dunia ini, lama-kelamaan, kalau kita tidak mencegah pembusukan, iman kita akan menjadi busuk, kesetiaan kita akan menjadi busuk, keyakinan kita akan menjadi busuk dan rusak. Dan untuk mencegahnya dibutuhkan yang namanya garam. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus berkata bahwa Anda adalah garam dunia, Yesus sedang berkata begini, engkau yang harus memberi pengaruh bagi dunia ini, engkau yang harus mengawetkan, engkau yang harus mencegah pembusukan terjadi di dunia ini, bahkan mencegah agar imanmu tidak menjadi busuk, bahkan mencegah agar engkau tidak menjadi busuk dalam kesetiaan, tapi senantiasa diawetkan di dalam iman, keyakinan, dan kesetiaan. Engkau harus memberi pengaruh bagi dunia ini. Bagaimana luar biasanya garam itu berfungsi di dalam pemuridan. Maka Yesus berkata, bagaimana mungkin garam itu bisa digunakan, bahkan untuk menjadi pupuk pun tidak bisa ketika kehilangan rasa asinnya. Manfaat yang ketiga dari garam, dan ini cukup mengejutkan, adalah bahwa garam ternyata bisa mematikan. Saya ulangi, garam bisa mematikan atau membunuh. Garam secukupnya ditabur di sebuah makanan memberi rasa yang nikmat. Untuk mengawetkan, ditaruhlah garam yang lebih banyak lagi. Tapi untuk mematikan, Anda harus tuang garam sebanyak mungkin, maka pasti sesuatu itu akan mati. Tidak percaya? Kalau ada rumput di celah-celah
paving block Anda di rumah, silakan taruh garam secukupnya, maka tidak lama kemudian rumput itu pasti mati. Tidak yakin juga, silakan kalau Anda punya ikan di rumah, Anda sedang goreng ikan barangkali untuk makan siang sebentar, atau Anda sedang masak daging sebentar untuk makan siang di rumah, coba taruh garam banyak-banyak di atas makanan itu. Apa yang terjadi? Mati itu makanan, tidak akan bisa dimakan lagi, mematikan rasa. Yang tadinya harusnya memberikan rasa, ini justru bikin mati rasa. Jadi garam itu bisa mematikan. Ini yang saya ingin tekankan di sini, bahwa ternyata gereja terkadang salah dalam mendistribusikan garam ke dunia ini. Kita menuang garam sebanyak mungkin kepada mereka yang baru percaya dan menaburkan garam secukupnya bagi mereka yang sudah percaya sebagai orang Kristen. Sehingga contoh, bahwa ketika kita ada di luar sana, kita mengutuki mereka yang tidak percaya. Kita berkata, jika engkau tidak percaya Yesus, engkau tahu kemana tujuanmu? Neraka. Engkau mati, kemana engkau akan pergi? Maka itu kita sedang membuang garam sebanyak mungkin dan mematikan mereka untuk bisa datang kepada Yesus. Di sisi lain, kita memberikan kenyamanan, kita mematikan orang percaya yang ada di dalam gereja, yang sudah menjadi anggota gereja, dengan memberikan kebenaran firman Allah. Ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus pasti diberkati, ikut Yesus pasti semua sakit menjadi sembuh, ikut Yesus adalah jalan yang mulus, indah, dan luar biasa. Kita sudah mematikan orang-orang percaya yang sudah menjadi murid Kristus dengan kebenaran firman Allah yang demikian. Artinya apa? Kita salah mendistribusikan garam ke tempat seharusnya dia berada. Buat mereka yang belum percaya Yesus, kita perlu untuk memberi rasa di sana. Kita menyampaikan kepada mereka bahwa Kristus mengasihi engkau. Tanda bahwa Kristus mengasihimu, dia mau mati dan bangkit bagi engkau. Bahkan dia sudah mengasihi engkau sejak engkau masih ada di dalam dosa. Dia mau mati bagi engkau ketika kita masih hidup di dalam dosa. Itu garam yang memberi rasa bagi mereka yang belum percaya. Di sisi lain, ketika mereka sudah percaya Yesus, kita akan sampaikan kepada yang Yesus katakan di ayat yang ke-26, 27, 28, dan 29 tadi, bahwa ikut Yesus ada harga yang harus dibayar ketika engkau sudah percaya. Yes, sebelum kita kenal Yesus, dia adalah pribadi yang mati bagi kita. Tapi ketika kita sudah mengenal Yesus dan menjadi murid, kita perlu mati bagi diri kita sendiri. Kita perlu mati untuk menghidupkan Yesus di dalam kehidupan kita. Garam harus dibutuhkan lebih banyak untuk mematikan kedagingan kita. Kita butuh garam yang lebih banyak untuk mematikan keinginan kita. Kita butuh garam yang cukup banyak untuk mematikan jalan-jalan dan pikiran rencana kita. Kita butuh garam yang cukup banyak agar semua kebiasaan buruk kita, hawa nafsu kita, kebanggaan kita, kesombongan kita mati. Dan hidup adalah karakter Kristus dalam kehidupan kita. Jangan salah mendistribusikan garam. Mari pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jika Anda adalah orang percaya kepada Yesus, Anda perlu garam yang cukup banyak untuk mematikan segala keinginan kita, untuk mematikan segala karakter-karakter buruk kita, agar yang serupa dengan Kristus itu boleh tumbuh dan hidup di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk pemuridan 101 pada pagi hari ini, seharusnya asin kok asam. Maka perhatikan ini baik, kemana kita harus menabur garam secukupnya untuk memberi rasa. Kita harus menabur garam memberi rasa dalam percakapan kita. Dalam ketika kita bergaul dengan orang yang belum percaya, kita perlu secukupnya garam untuk memberi rasa, agar mereka tertarik dengan kebenaran firman Allah, menjadi berita baik yang ditabarkan kepada mereka. Dan untuk supaya ada kesulitan kehidupan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan seperti hari-hari ini, kita perlu garam yang sedikit lebih banyak untuk mengawetkan, untuk mencegah iman kita dari pembusukan, untuk mencegah agar kita tidak berpaling dari kesetiaan kita kepada Allah. Dan pastikan ini baik, kita butuh garam yang lebih banyak lagi dituangkan dalam diri kita untuk mematikan segala keinginan-keinginan kita. Dan biarlah karakter Kristus yang hidup senantiasa dalam kehidupan Anda dan saya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di Pemuridan 101 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga pun pada pagi hari ini kami boleh beribadah secara online dari rumah kami masing-masing. Tapi terima kasih buat kebenaran firman Allah yang datang kepada kami dimanapun kami ada dan menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Biar dimanapun kami berdiri dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kami tetap berfungsi sebagai identitas kami menjadi garam dunia,
kami mampu memberi rasa, memberi pengaruh bagi mereka yang ada di luar sana yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biar kami mencegah iman kami dari pembusukan, dan yang terutama biar kami mematikan segala kebiasaan-kebiasaan buruk kami yang masih ada dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa buat seluruh jemaat Gebis KPK dimanapun mereka berada, bahkan siapapun saja yang mengisikan kebenaran firman Allah ini dari rumah. Biar kiranya Roh Kudus menjamah kehidupan mereka. Hamba berdoa biar kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang ada di dalam berbagai-bagai persoalan kehidupan. Hamba berdoa solusi jalan keluar yang Tuhan tawarkan dalam kehidupanmu senantiasa mereka terima dengan iman dan penuh keyakinan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba berdoa dalam situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini, Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, iman kami tidak menjadi goyah, iman kami tidak menjadi luntur, tapi kami terus meyakini bahwa Engkau Yesus Tuhan di atas segalanya, yang berkuasa atas seluruh kehidupan kami. Hamba berdoa mereka yang mungkin hari-hari ini ada dalam kedukaan karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Roh Kudus menjadi penghiburan, Roh Kudus menjadi sumber kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Hamba berdoa biar kiranya Tuhan situasi ini kami sungguh percaya masih ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Tapi biar kiranya Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk mengontrol dan mengendalikan iman percaya kami. Kami tetap berkeyakinan, kami tetap berpengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan sekalipun. Tuhan sekali lagi berkati akan umat-Mu, berikan kekuatan kepada mereka semua. Terima kasih untuk firman Allah, kami berjalan dengan penuh keyakinan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup itu. Haleluya. Amin.